Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lihat dan kita tahu bahwa teman-teman kita di Gaza Palestina itu sudah tidak punya rumah sakit ya teman-teman semua, karena rumah sakitnya sudah rata dengan tanah, dan banyak dari mereka yang pada akhirnya harus dijahit, diamputasi, orang yang melahirkan dengan operasi sesar itu tanpa bius. Kemudian bagaimana mereka bisa menahan rasa sakit itu? Mereka bisa kuat secara fisik, secara hati mereka bisa kuat karena Al-Quran. Kenapa mereka bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi mereka? Karena mereka hafal Quran. Jadi dalam keadaan nggak sadar sekalipun, Quran itu tetap bisa terlantun di lisannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat terbaik bagi kita adalah Al-Quran. Kelak Al-Quran akan datang tidak hanya di kubur kita yang menjadi pembela kita di hari akhir, tapi juga nanti datang di hari akhir dan berkata pada Allah, ya Allah ridhai dia ya Allah, ya Allah sayangi dia ya Allah, ya Allah tolong dia ya Allah. Dulu selama di dunia dia sibuk membaca siang malam karenaku ya Allah, tolong ridhai dia ya Allah. Makanya Al-Quran itu seringkali kita minta pada Allah dalam doa-doa kita, jadikanlah Al-Quran al-hujjah ya, pembela bagi kita. Teman-teman sudah tahu doanya Allahumma arhamna bil Quran. Kita boleh baca dulu bareng-bareng, nanti saya bacakan artinya. Betapa dahsyatnya doa yang tak sadar teman-teman lantunkan itu, bahwa kita bisa menjalani kehidupan kita sampai hari ini, kita bisa berdiri tegak sampai hari ini, sama seperti orang-orang Gaza yang kuat sampai hari ini, karena Quran. Quran tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tapi dia asyifa, dia adalah obat bagi kita. Kita baca dulu bareng-bareng, boleh teman-teman sekalian? Allahumma arhamna bil Quran, boleh? Wahid, itsnan, tsalata. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, artinya dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, hidayah dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkanlah pada kami ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan membaca Al-Quran ya Allah sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami di hari akhir, pembela hujjah bagi kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi rahasia kekuatan, ketangguhan dari orang-orang Gaza selain menuntut ilmu yang luar biasa, tentu saja kekuatan mereka adalah Quran. Saya teringat sebelum perang itu terjadi tanggal bulan Oktober ya, tahun lalu kalau nggak salah teman-teman semua. Saya teringat sebelum perang tersebut, 1 bulan sebelum perang tersebut, teman-teman kita di Gaza itu minta video sama saya. Mereka mengatakan kami mau ada wisuda 1000 para penghafal Quran di Gaza, mungkin 30 juz sekali duduk. Jadi mereka mengatakan, Ustaz Zaki boleh nggak minta bantuan ucapan selamat dan minta tolong kepada tokoh-tokoh di Indonesia lainnya untuk mengucapkan selamat pada acara wisuda kami. Jadi saya dan beberapa teman ini kita mengucapkan selamat, kita buat video untuk mereka karena mereka mau melaksanakan wisuda 1000 para penghafal Quran sebulan sebelum terjadinya perang, dan wisuda 30 juz yang mungkin gitu ya, yang memang lancar bacaannya, sekali duduk itu memang lancar, tidak ada kesalahan dalam membacanya. Lihatlah teman-teman sekalian, Masya Allah, setiap tahunnya mereka mewisuda ribuan para penghafal Quran.
Mereka jadi apapun, mereka jadi insinyur, mereka jadi ahli kimia, mereka jadi dokter, tapi hafal Quran. Mereka jadi pedagangnya, tapi hafal Quran. Seperti itu. Jadi Quran itu menjadi kekuatan bagi mereka. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Sebelumnya, teman-teman tahu kan bahwa para pencinta Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran, itu adalah disebut sebagai Ahlullah, keluarganya Allah. Siapa itu Ahlullah? Siapa itu keluarganya Allah? Mereka adalah Ahlul Quran. Hum Ahlullah wa khassatuhu. Siapa itu orang-orang yang disebut sebagai keluarganya Allah? Mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran dan mereka orang-orang pilihan. Itu sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang karena Quran, atau meninggikan derajat kaum karena Quran, merendahkan derajat seseorang atau merendahkan derajat suatu kaum karena Quran. Kita mayoritas Islam agamanya di Indonesia ini. Kita termasuk negara yang banyak sekali orangnya, sekitar 270 juta jiwa lebih, hampir 280 juta jiwa, yang mungkin 87%, 88%-nya Islam. Jadi harusnya orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini tidak boleh ada yang tidak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin engkau mengaku sebagai seorang muslim tapi interaksimu dengan Quran masih sangat minim, masih sangat sedikit? Bagaimana engkau bisa mendapatkan kekuatan untuk menjalankan kehidupanmu yang tidak mudah tanpa adanya Quran? Kenapa? Ada apa dengan Quran? Karena fungsi Quran dalam kehidupan kita banyak, teman-teman semua. Kita nggak akan bisa menjalani berbagai macam episode kehidupan kita tanpa adanya Quran. Memangnya apa fungsi Quran dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia adalah petunjuk bagi kita. Saya tidak akan pernah sampai di masjid ini kalau nggak ada petunjuk jalan. Bagaimana kita bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya petunjuk arah, petunjuk yang kita ikuti? Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat ini menunjukkan bagaimana Quran menjadi petunjuk bagi kehidupanmu. Tanpa petunjuk engkau tidak akan bisa selamat, teman-teman semua. Kadang-kadang kita bingung dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah. Kita mesti gimana ya? Jalannya mesti gimana ya? Harus menyelesaikannya seperti apa ya? Harus menghadapinya bagaimana ya? Semuanya jawabannya ada di Quran. Kata Allah, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan lembaran atau permulaan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang memberikan penjelasan-penjelasan yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam kehidupan ini teman-teman banyak nggak taunya, banyak bingungnya, ya kan? Kadang-kadang saya mau cerita diri saya sendiri. Banyak bingungnya, saya nggak tahu mesti gimana. Tadi pagi saya baru ketemu sama seorang sahabat sekaligus guru saya, Masya Allah. Beliau mengatakan, Umauki ini ujiannya hidupnya roller coaster juga ya, katanya gitu. Ujian hidup saya dan kita semua roller coaster gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Teman-teman, kadang-kadang kita ngeliat di Instagram atau di sosial media seseorang, kayaknya kehidupan orang bahagia selalu ya. Padahal ujian kita juga dahsyat kan, teman-teman semua. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157 kan Allah janjikan memang kita akan dapat ujian yang dahsyat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pasti aku akan mengujimu dengan ketakutan. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita pasti pernah takut, bingung, nggak tahu mesti gimana, ya kan? Allah bilang, dan aku akan mengujimu pasti dengan minal khauf, kemudian dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika dapat musibah-musibah ini, mereka adalah berikan kabar gembira untuk mereka yang sabar, yaitu siapa? Mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bingung, nggak tahu mesti gimana. Pernah nggak teman-teman sholat dan teman-teman bilang, ya Allah, saya harus gimana? Pernah nggak? Ya Allah, saya mesti gimana? Caranya gimana? Jalan keluarnya apa ya Allah? Ya kan? Kita dalam keadaan bingung, kita dalam keadaan yang nggak tahu, dan petunjuk itu semuanya ada di dalam Al-Quran.